Bruno Fernandes menjadi bintang Manchester United saat membantu Setan Merah bermain imbang melawan Arsenal 1-1 di Stadion Old Trafford. Bintang timnas Portugal itu berkontribusi 1 gol lewat tendangan bebas cantik di babak pertama. Meski bermain di kandang sendiri, sejatinya Manchester United yang dalam kondisi terpuruk memperoleh tekanan bertubi-tubi sejak kick-off. Namun, Setan Merah mampu mencuri gol lebih dulu berkat tendangan bebas Bruno Fernandes pada masa injury time babak pertama. Sang kapten melakukan eksekusi di sisi kanan kotak penalti dan mengirim bola melewati kepala pagar betis Arsenal. Si kulit bulat pun bersarang di kanan gawang tanpa bisa dihalau oleh kiper David Raya. Beberapa pihak menilai bahwa kiper Arsenal David Raya melakukan kesalahan karena berada di posisi yang kurang ideal dan gagal mengantisipasi tendangan tersebut. Pertama-tama, perlu diakui bahwa gol Bruno Fernandes bukan hanya hasil dari kemampuan individu, tetapi juga buah dari kerjasama tim yang cerdas. Ada 2 pemain MU yaitu Casemiro dan Joshua Zirkzee yang memainkan peran penting dalam menghalangi pandangan Raya tepat sebelum Fernandes melepaskan tendangan. Seperti yang dianalisis oleh Jamie Redknapp di Sky Sport, ruang yang sengaja dibiarkan di pagar betis Arsenal diisi dengan tepat waktu oleh 2 pemain Setan Merah. Hal itu membuat Raya kesulitan beraksi saat bola melayang melewati pagar tersebut. Ini adalah strategi yang telah dipersiapkan dengan matang oleh tim asuhan Ruben Amorim. Hal itu menunjukkan betapa detailnya mereka dalam mengatur skema bola mati. Tak berhenti sampai di situ, sejumlah pihak juga mempermasalahkan keabsahan gol dari Fernandes. Wasit Anthony Taylor diklaim kelebihan dalam mengukur jarak antara bola mati dengan pagar betis Arsenal. Normalnya, jarak antara bola yang hendak ditendang dengan jajaran tembok penghalau kira-kira 9,1 meter menurut law of the game. Namun, Sky Sport melaporkan bahwa Taylor memberikan kelebihan jarak hingga 10,2 meter. Artinya, ada perbedaan sekitar 1 meter dari peraturan yang semestinya. Hal ini dianggap menguntungkan si penendang karena bisa lebih jelas mengukur tembakan dan pandangan terhadap target gawang. Pada babak kedua, Arsenal akhirnya mencetak gol balasan saat pertandingan mencapai 74 menit. Declan Rice membobol gawang MU untuk menyeimbangkan kedudukan yang bertahan sampai dengan akhir permainan. Soal jarak tendangan bebas Fernandes dengan pagar betis Arsenal yang diperdebatkan, Declan Rice turut memberikan tanggapan. "Kami bilang bahwa kami mundur terlalu jauh. Sebagai tembok, saya belum melihat gawangnya, tapi kami bisa berbuat lebih baik," ucap Declan Rice memberikan tanggapan. Di sisi lain, gelandang Manchester United Christian Eriksen mengaku timnya diuntungkan dengan kesalahan wasit tersebut. "Anda bisa melihat seberapa jauh mereka di sana, dan itu menguntungkan kami. Kami merasakan ada kelegaan dari fans di stadion setelah golnya." Sementara itu, manajer Arsenal Mikel Arteta menolak untuk membahas kontroversi ini lebih jauh. Ia menganggap jika Bruno Fernandes memang pemain yang cerdik dan mampu mengambil keuntungan, dia sudah melakukannya dan jadi gol. Sepak bola memang untuk pesepak bola jalanan yang pintar, dan jika ia mampu melakukan itu serta memaksimalkannya, maka dia lebih cerdik ketimbang kami dan wasit. Meski menimbulkan kontroversi, namun aksi berkelas Fernandes mendapatkan pujian dari Declan Rice yang menjadi pencetak gol bagi Arsenal. Dominasi murni di babak pertama. Tendangan bebas Bruno yang hebat dengan kualitasnya, kata Declan Rice memberikan pujian. Sebelumnya, Fernandes juga mencetak gol serupa saat melawan Everton, menunjukkan bahwa ia sedang dalam performa terbaik dalam urusan tendangan bebas. Namun sayangnya, keputusan kontroversi tidak hanya terjadi pada saat gol tendangan bebas Bruno Fernandes. Pada menit ke-19, terjadi benturan antara Victor Lindelof dan Mikel Merino di area tengah lapangan. Tayangan ulang memperlihatkan gelandang MU itu tampak mencekik pemain Arsenal tersebut, tetapi Anthony Taylor tidak memberikan kartu kuning. Keputusan ini langsung menuai kecaman karena insiden serupa di pertandingan lain seringkali berujung pada hukuman kartu. Kontroversi kembali terjadi di menit ke-58 ketika Mikel Merino terlibat dalam duel sengit dengan Alejandro Garnacho. Dalam perebutan bola yang intens, Merino terlihat menginjak kaki pemain sayap United tersebut. Namun, tim wasit dan VAR tidak meninjau ulang insiden itu dan Merino lolos tanpa hukuman. Keputusan ini semakin memicu kemarahan fans dan pengamat yang merasa standar wasit dalam laga ini tidak konsisten. Momen paling panas terjadi ketika Aiden Heaven terlihat menyentuh bola dengan tangannya di area penalti. Para pemain Arsenal langsung meminta VAR untuk turun tangan. Kendati tayangan ulang menunjukkan indikasi pelanggaran, Anthony Taylor tetap membiarkan pertandingan berlanjut dan tidak memberikan penalti untuk Arsenal. Keputusan ini membuat para pemain, staf pelatih dan supporter Arsenal merasa sangat dirugikan.
Keputusan wasit dalam laga ini memicu reaksi keras dari para penggemar Arsenal. Banyak dari mereka meluapkan kekecewaan di media sosial dengan berbagai komentar tajam dengan menyalahkan wasit Anthony Taylor yang telah mencuri kemenangan mereka. Secara statistik, Arsenal tampil lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 68,2%, sedangkan Manchester United hanya menguasai bola sebesar 31,8%. The Gunners juga lebih banyak menciptakan peluang dengan 17 total tembakan, meski hanya 6 yang tepat sasaran. Sementara itu, Manchester United juga mampu melepaskan 6 tembakan tepat sasaran dari total 10 tembakan. Dalam hal umpan, Arsenal unggul jauh dengan 587 operan dibanding Manchester United yang hanya mencatatkan 275 operan. Namun, tim tuan rumah lebih agresif dalam bertahan dengan 25 tackle dan 34 clearance. Sementara Arsenal mencatatkan 13 tackle dan 13 clearance. Dari sisi bola mati, Arsenal memperoleh lebih banyak sepak pojok dengan total 9 corner kick dibandingkan Manchester United yang hanya mendapatkan 2 corner kick saja. Sementara itu, dalam kedisiplinan, Arsenal melakukan 11 pelanggaran dan menerima 1 kartu kuning, sedangkan Manchester United melakukan 8 pelanggaran tanpa menerima kartu kuning. Hasil imbang di Old Trafford membuat Arsenal menempati peringkat kedua klasemen sambil mengantongi 55,8 poin dari 28 penampilan. Meriam London tertinggal 15 poin dengan Liverpool selaku pemuncak tabel. Sementara itu, Manchester United menduduki tangga ke-14 dengan memiliki 34 poin saja. Gol tendangan bebas Bruno Fernandes ke gawang Arsenal menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Meski dieksekusi dengan sangat baik, sejumlah kontroversi menyelimuti proses terjadinya gol tersebut, termasuk kelebihan jarak pagar betis dan strategi Manchester United yang menghalangi pandangan kiper Arsenal. Selain itu, beberapa keputusan wasit Anthony Taylor dalam pertandingan ini juga dipertanyakan oleh beberapa pihak, seperti insiden Lindelof dengan Merino, injakan Merino terhadap Garnacho, dan handsball Eindhoven di kotak penalti. Hal ini memicu kekecewaan besar dari para penggemar Arsenal yang merasa dirugikan. Namun, terlepas dari semua kontroversi yang terjadi, pertandingan ini menunjukkan betapa pentingnya strategi dalam situasi bola mati, serta bagaimana pemain cerdas seperti Bruno Fernandes mampu memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa Arsenal masih memiliki tantangan besar untuk mengejar Liverpool di puncak klasemen, sementara Manchester United perlu terus berbenah agar bisa kembali bersaing di papan atas.